Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabbana ya khaliqana wa ya raziqana. Nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu, jamaah dan para pemirsa, followers semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minum jamu di tengah sawah, ada bertemu dan ada berpisah. Di tengah sawah menanam padi, kemarin kita berpisah. Subuh dan waktu duha ini kembali kita bertemu kembali dan insya Allah mengkaji kembali. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu dan menjadi sikap dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita insya Allah. Hari ini di waktu duha ini atau kajian duha kita pada kali ini kita membicarakan di sekitar betapa nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta, kalau sudah melekat, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, semua akan terasa nikmat. Kata orang Arab, faida sohamin kalhuddu fakullu syai'in hayyin. Kalau cinta sudah hadir dari hatimu, segala sesuatu akan terasa ringan dan mudah. Ikhwatil iman rahimakumullah, semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin kita sudah membicarakan salah satu tentunya nikmat hidup ini adalah ketika kita mengenal yang membuat kehidupan ini. Siapa yang membuat kehidupan ini? Adalah Allahu khalaqa kulla syai'. Hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ada tujuan, ada manfaat dan maknanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia ataupun batil, tidak ada manfaatnya. Di antara nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pertama, para ikhwah rahimakumullah, orang yang kenal dengan Allah tentunya dia hidupnya akan insya Allah terarah dan jelas. Bahasa saya itu jelas visi misinya. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hidupnya akan jelas tujuannya dan ada targetnya. Bahasa kita sekarang dalam pendidikan adalah tentunya kurikulum itu harus terukur. Orang yang sudah kenal dengan Allah, maka hidupnya akan terukur, punya target dan tentunya punya misi. Karena yang tahu tentang itu hanya Allah. As-sani'u adra bi sun'ihi, karena yang pencipta itu jauh lebih tahu tentang ciptaannya, yang tahu ukurannya. Maka satu pun di dalam ajaran Islam tidak ada yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hikmahnya. Dan ketika satu pun larangan Allah dalam Al-Quran, pasti ada mudaratnya. Ikhwatul iman, saya ulangi, tidak ada dalam perintah Allah itu kecuali ada manfaatnya. Dan setiap yang ada larangan Allah itu, dalam larangan itu pasti ada mudaratnya. Ketika Allah memberikan sesuatu dengan kita, mewajibkan sesuatu, menyuruh sesuatu, Allah sudah tahu takarannya. Allah tahu kemampuan kita. Ibarat saya kalau umpamanya saya membawa sesuatu di bahu saya, pasti saya akan tahu ukurannya. Tidak mungkin saya taruh di atas bahu saya sesuatu yang saya tak mampu untuk memikulnya. Nah, ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan sesuatu beban, kewajiban kepada manusia atau cobaan kecuali Allah tahu ukurannya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun tahu tujuan hidupnya. Ketika kita kenal dengan Allah, maka Allah pun mengenalkan tujuan hidup itu kepada kita semuanya. Ketika orang sekarang masih banyak tujuan hidupnya yang tidak jelas, sehingga dia hidupnya tak terukur.
Saya ketepatan kemarin menonton bincang-bincang Ustadz Agim dengan Bang Hotma Paris. Dia ada satu kata yang saya tidak bisa lupakan. Ternyata Pak Haji, kata beliau, saya juga sekarang bingung. Setelah saya cukup semuanya dikasih oleh Tuhan, katanya hidup saya sekarang katanya sudah cukup semuanya, harta, kekayaan, ketenaran. Saya sekarang bingung, katanya nggak tahu mau apa lagi sekarang. Bahkan masih ada yang tidak saya rasakan ketenangan itu. Sampai kata beliau, apalagi tambah ada penyakit corona seperti ini, saya bingung hidup saya. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita jelas terukur. Karena Allah memberikan target tujuan yang jelas. Nah, ketika kita ditekan oleh Allah hidup ini adalah tujuannya untuk beribadah, maka barometernya, targetnya, apapun yang kita kerjakan itu, apapun yang kita raih itu, terus ujungnya adalah tadi untuk beribadah. Ketika kita insya Allah jadikan semua yang kita miliki itu untuk beribadah, itulah yang membuat hidup ini insya Allah menjadi hidup yang punya target. Karena ada orang yang hidupnya masih 3K, makan enak, tidur nyenyak, kalau beranak. Nah, kata orang kalau panjang ekornya musang namanya, panjang bulunya kambing namanya, tak kate bulunya caciang namanya. Itu cuma gawinya, kerjanya makan tidur beranak, makan tidur beranak. Kalau orang sekarang kita lihat, mohon maaf, ada orang yang kurang mungkin beruntung atau gila lah bahasanya. Kita lihat sekarang banyak orang yang di pinggir jalan atau di tempat yang tertentu, kita lihat membawa kantong asoy dengan isinya, kemudian dibawa ke sana, dibawa ke sini, bawa kulu kilir. Tapi setelah dapat lagi nanti kantong yang lain dikumpulinya lagi, padahal itu kantong-kantong yang rusak. Sebenarnya hidup kita, orang-orang yang kita lihat jabatannya hebat, hartanya bagus, penampilannya hebat, itu seolah-olah ketika mereka tidak ada tujuan hidup, itu tidak jauh berbeda dengan itu. Cuma pakaiannya yang berbeda, tidak punya target hidup. Itu yang kita katakan tadi 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Maka kita tidak jauh dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi insya Allah kita yang sudah mengenal Allah, mengetahui tentang sifat dan asma Allah, kita sudah banyak membaca Al-Quran, belajar tentang kehidupan dari Al-Quran, maka kita insya Allah, makanya untuk mengenal Allah itu kita harus lebih banyak mengenalnya melalui ayat-ayatnya, baik ayat kauniyah dan qauliyah. Kauniyah, semua ciptaan Allah ini kalau kita lihat pasti kembali kita kepada Allah. Kita melihat langit, kita melihat gunung, kita melihat apa namanya tanaman-tanaman, kita melihat apa nama itu yang ada di dalam kolam, dalam ikan, dan semuanya kita akan mengatakan ini semua adalah ciptaan Allah. Hada khalqullah. Maka ketika orang yang kafir tidak mau beriman dengan Allah, silakan kata Allah, buatkan seperti ciptaan saya. Kau datangkan ayat-ayat seperti ayat saya. Kau silakan kalian berkumpul untuk bersama-sama membuat yang seperti itu. Tapi tidak bisa. Makanya hada khalqullah. Ketika kita mengatakan ini adalah ciptaan Allah, ini adalah makhluk Allah, ini adalah buatan Allah, inilah yang membuat kita insya Allah lebih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini nikmat yang pertama. Ketika kita kenal dengan Allah, maka kita akan mendapatkan tujuan hidup yang jelas dan target hidup yang jelas. Ini yang ucapan kita setiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang beriman yang sudah begini sikapnya, maka apapun hidupnya selalu tentunya insya Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang sudah kenal dengan Allah, nikmat yang kedua dirasakannya adalah hidup ini akan terasa lapang dan tenang. Kenapa hidupnya lapang dan tenang? Karena dia bersama dengan Allah, Tuhannya yang maha segala-galanya, khaliqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Maka Allah selalu mengingatkan kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Ketika poin yang kedua ini kita peroleh, itulah nikmat hidup. Karena ketika hidup tenang, hidup ini lapang, itulah yang kita cari-cari.
Kalau hati sudah tenang, maka semua akan terasa nikmat. Karena memang tujuan dari semua pekerjaan kita siang dan malam, diantaranya adalah tujuan ada yang mencari nafkah, ada yang mencari makan, mencari minum. Tapi tujuannya kalau kita urai, semua adalah tujuannya paling terakhir adalah untuk mendapatkan ketenangan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang banyak duit itu tenang? Nah, ini saya bilang, orang banyak uang saja belum tentu hati tenang. Kalau dibalik juga, kalau punya uang aja tidak tenang, apalagi yang buntu. Tapi tidak masalah buntu kantongnya, buntu keuangannya. Seperti sekarang banyak orang yang punya kesulitan, asal hatinya tak buntu, insya Allah hati tetap tenang. Karena ketenangan itu adalah datangnya dari dalam. Banyak orang sekarang salah jalan, salah pilih, dikiranya dengan materi yang banyak hati pasti tenang. Padahal materi penting untuk mendukung ketenangan, tapi yang datang dari dalam ini, dari kolbu, dari hati, dari batin kita ini, inilah kesenangan hakiki. Nah, makanya harus dipahami makanan jasmani kita ini ada aneka ragamnya sesuai dengan penciptaan manusia ini. Ada yang makanannya yang materi, yang zahir, ada makanan yang batin. Nah, cuma orang modern sekarang paling ribut masalah kalau dia tidak makan jasmani, tidak makan yang zahir tadi. Nah, padahal yang paling bahaya itu adalah justru ketika hatinya kosong, spiritual hungry. Sekarang ini di luar negeri, termasuk di dalam kita sekarang, orang banyak yang bunuh diri. Kemarin kita dipertontonkan dengan anak yang gantung diri, benar atau tidak ada yang mengatakan, karena mungkin tidak makan satu rumah, satu keluarga, terpaksa bunuh diri sama-sama. Masya Allah, spiritual hungry jauh lebih berbahaya daripada lapar jasmani. Maka kita harus adil pula insya Allah untuk memberikan makanan badan kita ini, diri kita ini. Ada makanan akal, akal, ada makanan hati, ada makanan jasmani. Makanan akal itu adalah ilmu, dan makanan hati itu adalah agama. Makanan jasmani inilah yang sering kita ada tekwan, ada bakwan, ada makwan, pokoknya lah wan itulah. Karena sehebat apapun kita, kalau hebat makanan jasmaninya tapi kosong hatinya, itu lebih berbahaya. Maka dia harus sama-sama kenyang. Dan ternyata sakit rohani itu, hati itu jauh lebih berbahaya daripada sakit atau lapar jasmani. Kalau lapar jasmani, paling-paling kita mati dewek. Tapi kalau yang lapar itu adalah hatinya, batinnya, bisa orang lain juga akan ikut mati. Nauzubillah min dzalik. Harus seimbang. Sampai kepada yang berikutnya, kemarin adalah kita sampaikan supaya cukup juga secara materinya. Karena memang badan kita ini, tubuh kita ini ada dua, ada zahir dan batinnya. Maka harus sama-sama kita buat dengan seimbang. Insya Allah ketika kita kenal dengan Allah, hati ini akan lapang. Ternyata kebahagiaan hidup ini diawali dengan hati. Kalau hati lapang, semua jadi lapang. Makanya lihat ketika Nabi Musa bertemu dengan si Fir'aun, aku juga ada ketemu waktu itu dengan si Fir'aun. Tapi dalam kisah kita baca dalam Al-Quran, bagaimana dengan doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun, langsung Fir'aun juga tertunduk dengan doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sebenarnya kalau kita salah potongan dari ayat ini, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Ya, kalau hati lapang, semua ikut jadi lapang. Ngomong pun lemah. Kalau hati sedang sakit, ngomong pun tak lurus. Kadang-kadang tangan tak bergerak, lidah belum bergerak. Inilah hebatnya ketenangan hati. Allahu Akbar. Maka jangan lupa selalu minta supaya hati ini mendapatkan ketenangan. Kalau sudah hati ini rasa kenyang, semua jadi kenyang. Ada kata orang, pentingnya hati. Aku ini senang hati, aku sakit hati, aku jatuh hati, sampai mati udah itu jatuh hatinya, terkapar-kapar. Ya. Begitulah ketika hati ini dapat kita penuhi kebutuhannya. Allahu Akbar. Maka kalau kita sedang punya masalah, tidak pernah kita katakan aku sakit lutut,
ya, atau sedang ada kesulitan, aku ini sakit hati dengan dia, pasti sakit hati. Tidak kita bilang sakit hidung, sakit kepala, budaya kita kata, ya. Tapi begitu dah dahsyatnya poin yang kedua ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan terus kita muqarabah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah dengan baik, maka kita insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati. Ikhwatil iman rahimakumullah, materi penting, tapi materi itu adalah penyempurna untuk mendapatkan ketenangan dan kekenyangan hati, kebahagiaan hati. Yang terakhir, di antara tentunya nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan sifat-sifatnya, kenal dengan asmanya, ya, ketika kita sudah kenal dengan Allah melalui Asmaul Husna umpamanya, maka hidup kita ini insya Allah akan selalu berada untuk mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sudah kenal dengan Allah, hidupnya itu cuma dua pertanyaannya. Ini ridho Allah dan ridho Rasulullah. Dia tidak penting dan tidak bingung, tidak pusing memikirkan ridho manusia, tidak pusing menunggu pujian-pujian manusia. Karena memang manusia ini begini-beginilah. Banyak yang kadang-kadang senang dengan kita, kadang-kadang tak suka dengan kita. Kata orang Arab itu, fa in zada mali kullan nasi khullani. Kalau sedang banyak harta, orang berdatangan, ya. Kalau hartanya sudah hilang, maka fala khullun yukhallini. Tidak ada manusia, tidak ada kawan yusahibuni. Tidak ada kawan manusia yang mau berkawan dengan dia. Jadi yang paling penting hidup ini memang adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita minta ketika kita bertawaf ataupun kita sedang bersa'i, selalu kita minta dengan Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitu juga malam-malam Ramadan seperti ini, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba bayangkan nikmat apa lagi yang ada di atas sorga dan ridha Allah. Cuma inilah. Biarpun orang yang tak beriman tentunya tidak bisa menerima pembicaraan ini, ataupun tidak bisa masuk akal. Itu bukan karena pembicaraan yang tak masuk akal. Mungkin memang akalnya susah masuk, susah menerima yang seperti ini. Karena kita paham tidak ada yang paling mahal dalam karunia Allah setelah iman, kecuali nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini pasti akan dikasih oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mengenalnya, yang cinta kepadanya. Nah, main logikanya, kalau surga saja akan dikasih oleh Allah, ikhwatil iman, bagaimana dengan dunia yang hina, yang cuma berapa persen dibanding dengan akhirat? Yang kata Rasulullah dalam makna hadis, seperti kita mencelupkan tangan kita ke dalam laut, ke dalam air laut. Sebenarnya ketika kita tarik ujung jari kita ini, maka yang tinggal di ujung jari kita inilah sebenarnya kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat. Kenikmatan akhirat itu itulah semuanya, semua lautan itu. Berarti tidak ada berapa persennya. Maka mudah-mudahan insya Allah semakin kita punya usaha untuk terus mendekatkan diri mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau surga saja disiapkan oleh Allah untuk kita, apalagi cuma dengan dunia yang hina ini. Kenapa? Karena kita insya Allah selalu berusaha untuk mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika sa'i itu, sehebat apapun kita dari sofa ke marwah itu nilai filosofinya adalah kita selalu disuruh zikir. Sa'i itu kan sa'yun, artinya berusaha. Silakan kita berusaha kudu-kilir berkulir dari rumah ke kantor, dari rumah ke kantor, ke tempat bekerja. Tapi jangan lupa, tetap di dalamnya itu jangan keluar dari frame, jangan keluar daripada lingkungan, dari lingkaran tentunya ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ingat dengan Allah, selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana saya sekarang ini kalau saya begini-begini, banyak orang yang tak suka dengan saya, tapi saya benar tujuan saya. Kata bapak saya dulu sebelum berangkat saya ke Gontor, ke pesantren Solihin,
anakku, kalau kau nanti jadi dai, harus siap-siap. Tidak semua yang banyak itu benar. Kalimat itu nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, sampai mati. Tidak semua yang benar itu, yang banyak itu benar. Sekarang kita lihat banyak orang nggak sholat subuh. Apakah yang tidak sholat subuh itu tidak benar? Sekarang banyak umpamanya orang yang tak jujur. Apakah yang tak jujur itu benar? Tidak. Makanya kulil haqqa walau kana murran. Memang harus sudah siap. Kita harus berani menjadi orang yang benar, mengatakan yang benar, biar itu pahit. Karena kita tahu surga itu bukan punya teman kita, bukan punya pejabat kita, bukan punya grup WA kita, bukan punya saudara kita, tapi memang surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk syarat masuk ke dalam surga itu, amal-amal kita, semua aktivitas kita harus kita usahakan tentunya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan oleh Allah kita kesempatan nanti dimasukkan ke dalam surganya. Bukan masuk, dimasukkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu Akbar. Nanti orang-orang yang bertakwa itu dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Digiring, dikawal. Tapi kalau yang masuk neraka itu nanti dilemparkan. Dilemparkan ke dalam neraka itu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya akhirnya dalam pembicaraan dan kajian kita sekarang terus berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenali Allah secara akal, ya, bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Kita saja secara akal bisa kita lihat, ya. Ngapo manusia ini banyak miliaran, tak kate satu pun yang sama. Kapan kita bilang, oh ya anak ini mirip bapaknya, kita dekatkan anak itu dengan bapaknya, berbeda tailalatnya. Tidak ada yang sama. Begitu juga tumbuhan yang dibuat oleh Allah ini, tidak ada yang sama. Kelihatan sama daunnya, tapi kan tingginya berbeda. Allahu Akbar. Begitu juga lah planet yang banyak ini, yang miliaran ini. Kenapa tidak ada yang bertabrakan? Tapi kata Allah, kullun fi falaki yasbahun. Semua berjalan pada rotasinya. Allahu Akbar. Berarti ada yang membuat. Kalau kita lihat kita di jalan raya aja, kenapa aman tak kata yang tabrakan? Pasti ada polantas itu. Ada yang ngatur. Sama dengan kehidupan ini ada yang ngatur. Dan jangan disamakan makhluk ini dengan yang mengatur. Itu syirik namanya. Jangan sampai menjadikan nik dan lillah. Ada sampai yang menjadikan yang keserupaan dengan Allah, menyamakan makhluknya dengan Allah. Kenali Allah melalui akliyah, secara akal. Lihat pula lah ke atas, buat ke bawah. Makanya kalau berjalan itu berjalan tetap mengingat Allah, tafakkur, melihat Allah, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Di situ akan terjawab, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Akan datang kalian, subhanallah, subhanallah. Ya Rabbana, kita menghada khalqullah, hada khalqullah faruni ma khalaqal ladina min duni balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Tapi orang-orang yang zalim tetap di dalam kelalaian, di dalam kezalim. Orang zalim itu mereka mendapatkan tentunya tetap di dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Kenali Allah melalui ayat-ayat kauniyah tadi, yang pertama adalah akliyah, yang kedua kauniyah. Kauniyah ini lihat semua penciptaan Allah, dan jangan lupa yang terakhir dengan mengenal Allah melalui ayat-ayat kauliyah, melalui Al-Quran, hadis-hadis qudsi, termasuk hadis-hadis Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa, karena semua yang sampaikan Rasul kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sampaikan dengan hawa nafsunya, tidak dengan keinginan saja. Semua sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, semakin banyak belajar Al-Quran, pasti semakin insya Allah kenal dengan Allah. Semakin banyak membaca hadis-hadis Rasulullah, berguru dengan para ulama, dengan para ustadz, maka semakin kenal dengan Allah. Makanya kalau belum pernah ke Jakarta, jangan jalan dewe, my friend. Ya, jamaah rahimakumullah, harus ada alamat yang jelas, harus ada panduan yang jelas.
Kalau tidak ada panduannya, berarti harus punya guide, ya, yang sudah pernah ke Jakarta. Kalau antum atau anda semua yang saya hormati ini tidak kenal niat, tidak tahu dengan Al-Quran, belum tahu dengan agama, berarti harus belajar panduannya. Itulah Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran dengan baik, cari orang yang mengerti Al-Quran. Belum mengerti juga tentang isi Al-Quran, maka cari orang yang bisa dan mengerti tentang isi Al-Quran, sehingga insya Allah mudah mengikutinya. Yang paling cepat lagi tentunya selalulah bersama dengan orang yang paham tentang agama ini, tinggal mengikuti baik. Kalau mencontoh itu jauh lebih lemak daripada membaca lagi, ya enggak? Tapi kalau mencontoh, tinggal kau pegang ke tangannya atau pegang bajunya di belakang, kemana dia pergi ikut aja. Allahu Akbar. Makanya pintar-pintar pula mencari orang yang menjadi guide kita tadi, yang tukang petunjuk jalan kita, harus jelas-jelas sehingga tidak disesatkannya, ya. Karena sekarang ini bermacam-macam pula aliran-aliran ini. Ada nanti yang Syiah lah, ada yang ingkarus sunnah, macam-macam. Banyak sekarang aliran-aliran. Cuma aliran yang paling besar untuk Sumatera Selatan itu aliran Sungai Musi, ya. Tapi insya Allah pintar-pintar mencari tentunya guru, mencari ustaz, sehingga insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena semuanya sudah ada pada diri Rasulullah. Nah, yang mewarisi, kata Rasulullah, adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang yang insya Allah mereka itu menjadi pewaris para nabi-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau ada orang anti ulama, anti ustaz, anti guru ngaji, itu sekarang saya pesankan dengan jamaah rahimakumullah, hati-hati melihat orang itu. Boleh jadi itu orang-orang yang tak suka dengan agama, anti agama. Kalau dulu kita kenal dengan PKI, yang tak suka dengan para ustaz, para kiai, para ulama. Maka sekarang tetap hati-hati menghadapi orang yang apalagi benci, apalagi langsung menyakiti, apalagi kepengen punya niat menghabisi para ulama. Semoga kita insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita insya Allah semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, sampai insya Allah kepada poin ma'iyatullah, selalu merasa bersama dengan Allah, aynama kanu wa kaifa ma kanu. Di mana saja dan bagaimanapun, insya Allah kita tetap bersama, merasa dan yakin bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kajian kita waktu duha ini. Semoga insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin ada penyampaian saya agak kurang dan agak menyinggung, semoga jangan disimpan dalam hati. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasi. Pengajian kita cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.